Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Maryam, saya salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi STTY BSI Tasikmalaya. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas daripada mata kuliah saya yang telah saya ambil pada semester ini, yaitu mata kuliah komputer dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kejahatan komputer. Perkembangan kejahatan komputer, khususnya internet seperti serangan virus, trojan, denial of service, web device, pembajakan software, sampai dengan masalah pencurian kartu kredit. Nah, semakin sering menghiasi halaman media massa, kejahatan pada dunia komputer tersebut meningkatkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan pada bidang komputer. Tantangan ini sebenarnya memang sudah muncul sejak awal. Kemunculan teknologi komputer tersebut hanya bersifat netral. Pengaruh positif dan negatif yang dihasilkan oleh teknologi komputer lebih banyak, tergantung daripada kita memanfaatkannya. Pengaruh negatif yang berkembang dengan pesat dan merugikan banyak pengguna komputer di seluruh dunia adalah kejahatan komputer melalui jaringan internet atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Penulis pada dasarnya kita harus memberikan pemahaman tentang kejahatan komputer melalui jaringan internet, memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis komputer serta bertujuan untuk memberikan solusi untuk bagaimana kita caranya mengantisipasi kejahatan komputer yang dilakukan melalui jaringan internet. Kejahatan komputer itu ada 3 pengertian. 1. Pengertian kejahatan komputer. Kejahatan komputer yang didefinisikan oleh 3 ahli komputer. 1. Didefinisikan oleh Forrester dan Moriarty 1994 mendefinisikan bahwa kejahatan komputer adalah sebagai aksi kriminal di mana komputer digunakan sebagai senjata utama. Yang kedua, definisi kejahatan komputer menurut Girasa, aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Yang ketiga, Tafani memberikan definisi cybercrime yang lebih menarik, yaitu kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi siber dan terjadi di dunia siber. Yang kedua, pengaruh pada kejahatan komputer. Pengaruh pada kejahatan komputer pada masyarakat yaitu adanya aplikasi sosial dari komputer, termasuk menggunakan komputer dalam memecahkan masalah sosial seperti masalah kejahatan. Dampak sosial ekonomi dari komputer memberikan pengaruh dari masyarakat, termasuk dari pengguna komputer. Contoh, komputerisasi proses produksi memiliki dampak negatif seperti berkurangnya lahan kerja bagi manusia. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia sekarang dilakukan oleh komputer. Jadi manusia zaman sekarang itu kurang kerjanya karena kerjanya tidak dilakukan secara manual tetapi lebih pada dilakukan dengan komputer. Dampak positifnya yaitu konsumen diuntungkan dengan hasil produk yang berkualitas dan memiliki harga yang lebih murah. Pengaruh komputer pada pekerjaan dan hasil produksi. Pengaruh komputer pada pekerjaan dan hasil produksi secara langsung dapat dilihat pada penggunaan komputer untuk otomatisasi aktif. Tidak ada keraguan bahwa pengguna komputer telah menghasilkan pekerjaan baru dan menambah hasil produksi. Sementara itu, di lain pihak mengurangi kesempatan kerja yang menyebabkan banyaknya pengguna. Para pekerja yang dibutuhkan biasanya harus memiliki keahlian analisis sistem,
program komputer dan menjalankan komputer. Selanjutnya, pengaruh pada kebebasan. Informasi rahasia yang dimiliki seseorang dalam pusat data komputer pemerintah dan bisnis pribadi perwakilan perusahaan yang terjadi penyalahgunaan dan ketidakadilan lainnya akibat dari pelanggaran terhadap kebebasan. 3. Penyebab meningkatnya kejahatan komputer. Adapun salah satu penyebab meningkatnya kejahatan komputer akhir-akhir ini yaitu 1. Adanya aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkatkan online banking, e-commerce, elektronik data, dan interchange atau EDI. B. Desentralisasi server. C. Transisi dari single vendor ke multi vendor. D. Meningkatnya kemampuan pemakai atau user. Kesulitan menegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan berhubungan dengan internet. 4. Faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer ini semakin marak yang dilakukan, antara lain yaitu 1. Akses internet yang tidak terbatas. Jadi pada zaman ini faktor yang menyebabkan kejahatan komputer itu yaitu setiap user atau manusia-manusia terlalu bebas menggunakan akses internet. 2. Kelalaian pengguna komputer yaitu merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Jadi yang menggunakan komputer itu masih banyak yang dengan tidak memenuhi aturan, misalkan lalai gitu. 3. Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya sehingga mendorong para pelaku penjahat untuk terus melakukan. Jadi banyak orang yang jahat terhadap komputer, tapi kita tidak pernah tahu siapa itu penjahatnya, bagaimana itu cara dia menjahati pada komputer tersebut, sehingga para penjahat-penjahat komputer tersebut semakin bebas dan akan terus-menerus melakukan kejahatan karena mereka masih bisa bersembunyi dan tidak dapat diketahui banyak orang. Selanjutnya, para pelaku merupakan orang yang umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Selanjutnya, sistem keamanan jaringan yang lemah. Selanjutnya, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatan. Terus, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Bagaimana kalau misalkan kita ini di Indonesia khususnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan komputer, otomatis kan setiap orang yang mempunyai niat atau sudah biasa melakukan kejahatan komputer, dengan adanya undang-undang tersebut mereka akan takut, mereka akan taat pada aturan tersebut. Selanjutnya, penyalahgunaan kartu kredit termasuk kejahatan yang sangat sulit ditanggulangi karena hukum di Indonesia belum ada yang khusus mengatur hukum terhadap kejahatan ini.
Namun, untuk mengurangi dan mencegahnya, para pemegang kartu kredit dapat melakukan tindakan dengan hati-hati seperti yang disarankan oleh pihak niaga. Sebagai berikut. 1. Tip menghindari penyalahgunaan kartu kredit. Simpan kartu kredit itu di tempat yang aman. 2. Hafalkan nomor PIN dan jangan pernah dituliskan nomor PIN tersebut pada kartu kredit tersebut. Jadi kan biasa masih ada salah satu di antara kita orang yang biasanya mereka mungkin lupa dengan PIN kartu kredit tersebut sehingga mereka menuliskannya PIN kartu kredit tersebut pada kartu kredit ditempel misalkan. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang sangat tidak baik itu, karena apabila kartu kredit tersebut ketinggalan di mana saja atau misalkan hilang, jadi seseorang yang mempunyai niat jahat gampang untuk melacak atau membuka kartu kredit tersebut. 2. Jangan pernah memberikan nomor kartu kredit jika Anda tidak berniat bertransaksi. Pokoknya jangan pernah melakukan PIN kepada siapapun, kepada keluarga pun jangan pernah, kecuali orang yang kita percaya. Periksa jumlah transaksi sebelum Anda menandatangani sales draft. Selanjutnya, pastikan kartu kredit Anda terima setelah bertransaksi. Simpan sales draft dan cocokkan pada lembar tagihan bulanan. Apabila ada transaksi yang diragukan segera laporkan keberatan Anda secara tertulis melalui Fax Customer Service kartu kredit. 2. Kejahatan komputer itu dengan hacker. Definisi hacker. Banyak orang yang sering mendengar tentang kata hacker, bahkan orang yang tidak memegang komputer sekalipun. Di Indonesia sendiri umumnya kata hacker kebanyakan dimengerti sebagai seorang ahli komputer yang mampu melakukan tindakan-tindakan pembobolan suatu situs atau mencuri kartu kredit dan sejenisnya, alias hacker adalah identik dengan kriminal. Nah, kita jelaskan, hacker sendiri itu berawal dari sekitar tahun 60-an. Di Las Vegas diadakan sebuah permainan game yang menggunakan sistem jaringan komputer atau networking, di mana cara permainan itu satu sama lain berusaha untuk masuk ke sistem komputer lawan pemain lainnya dan melumpuhkannya. Dari sinilah kemudian orang-orang menamakan sekelompok anak-anak muda yang mengikuti permainan ini sebagai hacker, yaitu sekelompok anak muda yang mampu menjebol dan melumpuhkan sistem komputer orang lain. Jadi hacker itu adalah suatu kelompok orang jahat yang mereka itu mampu menjebol dan melumpuhkan sistem pada komputer orang lain gitu. Teknologi peretas muncul pada awal 1960-an di antara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Rhineland Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial. Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka berkutat dengan sejumlah komputer mainframe. Kata bahasa ini adalah hacker. Nah, itu juga bisa disebut dengan hacker. Pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama. Selanjutnya, para hacker itu sebetulnya memiliki kode etik yang pada awalnya diformulasikan dalam buku karya Stephen Levely berjudul Hacker. Nah, kode etik hacker tersebut yang kerap dianut pula oleh para cracker. Nah, jadi ada hacker, ada cracker ya. Nah, cracker itu adalah akses
ke sebuah sistem informasi dan apapun saja dapat mengajarkan mengenai bagaimana dunia kerja. Harusnya tidak terbatas sama sekali. Segala informasi haruslah gratis. Terus jangan percaya pada otoritas, promosikanlah desentralisasi. Hacker harusnya dinilai dari sudut pandang aktivitas hackingnya, bukan berdasarkan standar organisasi formal atau kriteria yang tidak relevan seperti derajat atau usia atau suku maupun posisi. Seseorang dapat menciptakan karya seni dan keindahan di komputer. Komputer dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya komputer, sistem kerja yang tadinya ribet akan menjadi mudah, seperti itu ya. Jadi hacker itu adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya ia menginginkan bisa membuat, memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti program komputer, administrasi, dan hal-hal lainnya, terutama tentang keamanan pada komputer atau jaringan komputer. Ada juga yang bilang hacker adalah orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukan hacker, tidak merusak sistem. Beberapa tingkatan hacker. Jadi hacker itu ada tingkatannya ya. 1. Elit, mengerti sistem luar dalam. Jadi hacker elit itu mengerti sistem luar dalamnya komputer, sanggup mengkonfigurasi atau menyambungkan jaringan secara global, melakukan pemrograman setiap harinya, efisien dan terampil, menggunakan pengetahuan dengan tepat, tidak menghancurkan data-data, dan selalu mengikuti peraturan yang ada. Tingkat elit ini sering disebut dengan suhu. Jadi hacker itu tidak semuanya hacker itu disebut jahat. Ada juga hacker juga yang lebih bisa mengamankan, seperti itu. Terus ada semi elit. Kalau semi elit mempunyai keamanan atau pengetahuan luas tentang komputer, mengerti tentang sistem informasi termasuk lubangnya, kemampuan programnya cukup untuk mengubah program exploit. Selanjutnya ada developed kiddy. Kebanyakan masih muda dan masih sekolah. Mereka membaca tentang metode hacking dan caranya di berbagai kesempatan, mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamirkan kemenangan ke lainnya. Umumnya masih menggunakan graphic user interface atau GUI dan baru belajar basic dari Unix tanpa mampu menentukan lubang kelemahan baru di sistem informasi atau sistem operasi. Nah, selanjutnya ada cracker. Apa definisi cracker itu? Yaitu orang yang juga memiliki keahlian untuk dapat melihat kelemahan sistem dan perangkat lunak komputer, tetapi untuk hal yang jahat. Hal ini sangat berbeda dengan istilah hacker yang menggunakan keahlian untuk kebaikan dan kebajikan duniawi. Pada dasarnya, dunia hacker dan dunia cracker itu tidak berbeda dengan dunia seni. Di sini kita akan berbicara seni keamanan jaringan internet. Ciri-ciri seorang cracker yaitu 1. Bisa membuat program sisap. Terus bisa mengetahui tentang TCP atau IP. Terus bisa menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Mengetahui sistem informasi Unix atau PMC. Mengoleksi software dan hardware lama. Lebih sering menjalankan aksinya pada malam hari karena tidak mudah diketahui orang lain. Jadi cracker itu bekerjanya pada malam hari agar mereka tidak mudah diketahui oleh orang lain.
Penyebab cracker melakukan penyerangan antara lain: 1. Kecewa atau balas dendam, 2. Petualang, 3. Mencari keuntungan. Jadi ketika mereka kecewa dengan salah satu user pengguna komputer, nah mereka akan balas dendam dengan kejahatan-kejahatannya. Apa sih perbedaan hacker dan cracker? Kalau hacker itu mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Contoh, jika seorang hacker mencoba menguji situs Yahoo, dipastikan si situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk memperbaiki menjadi sempurna. Nah, perbedaannya cracker yaitu kepentingan dirinya sendiri dan mampu membuat suatu program bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh, virus, pencurian kartu kredit, kode Juarez, pembobolan rekening bank, pencurian password email atau web server. Jadi biasanya yang suka membobol ATM dan selanjutnya mencuri kartu kredit dan selanjutnya mencuri password atau web server itu dilakukan oleh cracker, bukan oleh hacker gitu ya. Selanjutnya ada spyware. Spyware itu yang mengumpul semua software, salah satu semua software yang mengumpulkan informasi secara bersembunyi-sembunyi melalui koneksi internet tanpa sepengetahuan pengguna komputer, umumnya untuk tujuan iklan. Aplikasi spyware seringkali dipaketkan sebagai komponen tersembunyi pada program spyware atau gratis atau spyware yang dapat didownload melalui internet. Nah, jadi biasanya suka ada salah satu pengguna yang menggunakan software. Nah, itu diambil melalui koneksi internet tanpa sepengetahuan pengguna si A. Misalkan diambil softwarenya untuk digunakan sebagai alat iklan, seperti itu. Spyware merupakan turunan dari adware yang memantau kebiasaan pengguna dalam melakukan penjelajahan internet untuk mendatangkan segudang iklan kepada pengguna. Tetapi karena adware kurang begitu berbahaya atau tidak melakukan pencurian data, spyware melakukannya dengan mengirimkan hasil yang ia kumpulkan kepada pembuatnya. Adware umumnya hanya mengirimkan data kepada perusahaan marketing ya. Jadi pencurian data, kebanyakan informasi yang diambil tanpa seizin adalah kebiasaan pengguna dalam menjelajahi sebuah internet. Tetapi banyak juga yang mencuri-curi data pribadi seperti halnya alamat email. Nah, itu untuk dikirim banyak surat sampah misalkan, atau dapat dikenal dengan spam. Nah, biasanya kan pada email kita itu suka banyak orang yang mengirimkan spam-spam gitu. Nah, itu adalah salah satu kejahatan komputer atau pencurian data melalui alamat email kita. Tambahan biaya pemakaian internet. Kebanyakan informasi yang diambil tanpa seizin adalah kebiasaan pengguna yang merugikan dari keberadaan spyware. Selain banyaknya iklan yang mengganggu adalah pemborosan bandwidth dan privasi yang telah terrampas. Cara untuk menghindari atau menghilangkan spyware adalah dengan cara menginstal software anti spyware yang tersedia di internet, dan jangan lupa untuk selalu mengupdate database software tersebut sehingga komputer kita tidak terhindar dari
serangan spyware tipe baru. Nah, jadi tadi kita sudah sedikit membahas spam. Nah, kita jelaskan apa sih spam itu. Definisi spam. Spam tidak diinginkan oleh pengguna fasilitas komputer dalam bentuk surat elektronik atau email, instan, messaging, dan blog misalkan. Spam tidak diinginkan oleh pengguna komputer karena spam biasanya berisi iklan dari perusahaan yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web. Biasanya spam akan dirasa mengganggu apabila jumlah email atau lainnya dikirim dalam jumlah yang banyak atau besar. Jadi kalau misalkan email kita dicuri, pencurian data seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, pada email yang suka muncul spam-spam banyak itu, seperti ada email yang masuk pada kita itu yang isinya tentang iklan perusahaan atau misalkan lowongan kerja atau hal lainnya. Nah, itu akan sangat mengganggu pada pengguna email atau pemilik email tersebut gitu. Jadi cara menghindari agar spam itu tidak ada, kita harus punya atau menginstal software anti spyware itu agar spam tersebut tidak masuk pada email kita. Jadi jumlah email pada email kita itu banyak sampai ribuan atau ratusan email seperti itu yang isinya adalah iklan-iklan. Nah, spam yang bisa juga terbentuk junk mail adalah penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna situs web. Bentuk berita spam yang umum dikenal meliputi spam surat elektronik, spam pesan instan, spam mesin pencuri informasi web, spam blog, spam berita pada telepon genggam, spam forum internet, dan lain-lain. Spam ini biasanya dapat bertubi-tubi tanpa diminta dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Beberapa contoh lain dari spam ini bisa berupa post-el berisi iklan, surat masa singkat atau SMS pada telepon genggam, berita yang masuk dalam suatu forum kelompok warta berisi promosi barang yang tidak terkait dengan kegiatan kelompok warta tersebut. Spam doxing yang menguasai suatu mesin pencuri atau search engine untuk mencari popularitas bagi suatu URL tertentu, ataupun bisa berupa berita yang tak berguna dan masuk dalam suatu blog, buku tamu, situs web, dan lain-lain. Nah, biasanya kita kan suka ada SMS yang tidak penting itu masuk. Nah, itu adalah salah satu spam yang masuk pada telepon genggam kita. Spam itu dikirimkan oleh pembuat iklan dengan biasa operasi yang sangat rendah karena spam ini tidak memerlukan senarai atau mailing list untuk mencapai para pelanggan-pelanggan yang diinginkan. Sebagai akibat, banyak pihak yang dirugikan. Selain pengguna internet itu sendiri, penyelenggara jasa internet atau ISP atau Internet Service Provider atau ISP, dan masyarakat umum yang merasa tidak nyaman karena biasanya sangat mengganggu dan kadang-kadang membohongi. Berita spam tersebut dalam kegiatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana yang bisa ditindak melalui undang-undang internet. Jadi apabila kita terkena spam, maupun itu pada email kita ataupun maupun pada telepon genggam kita bisa melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwajib. Itu karena ada undang-undang internet. Nah, karena itu adalah ada dampaknya. Spam itu ada dampak negatifnya. 1. Terbuangnya waktu untuk menghapus berita-berita yang tidak kita inginkan.
2. Hard disk menjadi penuh. Hard disk penuh mengakibatkan mail server tidak dapat menerima email lainnya. Terus, menghabiskan pulsa atau telepon atau bandwidth. Dengan terkirimnya email yang tidak kita inginkan dalam jumlah besar akan menghabiskan bandwidth yang menggunakan dial-up ke ISP dan mengganggu layanan lainnya yang lebih penting. Terus, akan munculnya virus dan trojan. Kemungkinan adanya virus dan trojan yang menyusup di dalam spam. Cara kerja spam tersebut. Nah, jadi saya itu menjelaskan tentang perkembangan kejahatan komputer cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan lain kali kita bisa melanjutkannya dengan menjelaskan yang lebih detail dan lebih banyak. Dicukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.